Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Nah, melalui video ini Bu Titin akan melakukan pembahasan uji pembelajaran 1, uji pembelajaran 2, dan uji pembelajaran 3. Uji pembelajaran 1 dan 2 sudah kalian kerjakan beberapa hari yang lalu, sedangkan uji pembelajaran 3 kalian kerjakan hari ini. Nah, Bu Titin akan melakukan pembahasan jawabannya yang betul apa. Kemudian kalian Bu Titin beri kesempatan untuk membetulkan jawaban kalian. Kalian mengerjakan di BBS kan? Nah, Bu Titin kemarin menyuruh mengerjakannya di BBS saja supaya mempermudah dalam belajar. Jawabannya nanti yang salah dibetulkan sesuai dengan pembahasan Bu Titin hari ini. Oke, kita awali yang pertama, kita bahas uji pembelajaran 1. Nah, uji pembelajaran 1 nomor 1. Proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa di dunia dalam sistem yang mendunia disebut globalisasi. Pinter. Nomor 2. Berikut termasuk negara di kawasan Asia Tenggara kecuali yang bukan. Yang bukan adalah Tiongkok atau Cina, itu bukan anggota ASEAN. Oke, nomor 3. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial disebut teks eksplanasi. Sudah kita pelajari sejak tema 1, teks eksplanasi. Nomor 4. Alat untuk menghasilkan energi listrik pada sepeda ungklik ya, menghasilkan energi listrik adalah dinamo. Pinter. Nomor 5. Energi yang dihasilkan oleh baterai dan aki berasal dari energi baterai dan aki itu mengubah energi dari energi kimia menjadi energi listrik dari energi kimia yang A. Berikutnya Romawi 2. Yang jawabannya salah dibetulkan ya. Nomor 2. Apakah kepanjangan dari ASEAN? Semua pasti tahu. Association of Southeast Asian Nation. Tulisannya bagaimana? Carilah di BBS, pasti ada. Association of Southeast Asian Nation. Nomor 2. Sebutkan negara-negara anggota ASEAN. Ada berapa anggota ASEAN? Ada 10. Jangan sampai Timur Leste masuk karena dia belum masuk. Negara mana saja? Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Singapura. Ada 10 negara. Nomor 3. Apa saja 3 ciri teks eksplanasi? Nah, 3 ciri. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Kedua, berisi informasi bersifat keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nomor 4. Sebutkan beberapa sumber energi penggerak turbin. Apa saja yang bisa menggerakkan turbin? Turbin itu sesuatu yang berputar gini. Digerakkan oleh apa? Nah, bisa digerakkan oleh air, bisa digerakkan oleh angin, digerakkan oleh uap, dan lain sebagainya. Angin, air, uap, dan lain sebagainya itu bisa menggerakkan turbin. Akhirnya kalau turbinnya berputar, dia menghasilkan energi yang kita sebut sebagai energi listrik. Bisa kita gunakan. Nah, yang nomor 5. Jelaskan fungsi motor listrik pada mobil-mobilan. Motor listriknya berfungsi untuk apa? Motor listrik berfungsi untuk memutar roda sehingga mobil-mobilan dapat berjalan. Nah, itu adalah yang pembelajaran 1. Kita lanjut
Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Nomor 1, uji pembelajaran kedua. Reklame berasal dari bahasa mana? Dari bahasa Latin. Pinter. Nomor 2. Sebagai suatu sarana yang memiliki tujuan menjajakan produknya atau membuat barangnya laku di pasaran merupakan arti dari reklame. Nomor 3. Berikut cara membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif. Kecuali yang tidak, yaitu gambarnya kecil, karena reklame itu kalau bisa gambarnya jelas, sederhana, kemudian katanya ringkas dan padat, warnanya kontras, itu reklame. Tapi kalau gambarnya kecil, nimlik, cilik, gak ketok, nah berarti itu bukan reklame yang baik. Nomor berikutnya, nomor 4. Perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia disebut toleransi. Nah, nomor 5. Berikut sikap yang harus ada dalam menyikapi perbedaan latar belakang ekonomi jika ada si kaya dan si miskin. Nah, sikap yang harus ada adalah kita, ini kecuali ya, kita tidak boleh sombong. Yang kaya nggak boleh menghina yang miskin, karena kita pada hakikatnya adalah sama. Nah, tidak boleh saling menghina, justru harus saling tolong menolong. Sip. Berikutnya Romawi 2, nomor 1. Apakah arti reklame secara luas? Nah, secara luas reklame bisa diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengajak seseorang atau kelompok orang mengikuti isi reklame tersebut, mempengaruhi orang lain supaya mengikuti isi reklame tersebut. Isinya apa? Misalnya reklamenya reklame produk jajan kriuk-kriuk. Nah, jajan kriuk-kriuk enak, sedap, cocok disantap ketika sedang bersantai. Nah, dia bersifat mengajak. Kalau misalnya reklame tentang sekolah SDK, telah dibuka pendaftaran siswa baru SDK Sang Timur Sumberjati. Biaya pendaftaran gratis, mendapatkan seragam olahraga gratis dan lain sebagainya. Itu mengajak orang lain untuk masuk mendaftar di SDK. Nah, itu adalah maksudnya reklame. Kemudian nomor 2, berikan contoh reklame bersifat non komersial. Non itu berarti tidak, komersial itu mendatangkan keuntungan, berarti contoh reklame yang tidak menghasilkan keuntungan, tidak bersifat komersial. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti tadi yang Bu Titin contohkan SDK tadi, itu termasuk non komersial. Atau reklame berisi ajakan hidup bersih, atau reklame berisi ajakan menggunakan energi secara hemat energi, hemat air dan lain sebagainya. Ajakan belajar. Nah, itu termasuk non komersial. Atau reklame imunisasi yang diadakan oleh pemerintah, itu juga non komersial. Nah, kalau yang komersial contohnya apa? Yang komersial yang jajan kriuk-kriuk tadi, mie, terus iklan sampo, iklan sabun, nah itu iklan baju, nah itu iklan komersial, mendatangkan keuntungan. Berikutnya, jelaskan tujuan reklame bersifat komersial. Nah, kalau komersial ini tujuannya untuk mendatangkan keuntungan. Itu kalau komersial, pasti jelas untuk mendatangkan keuntungan. Berikutnya, apa saja penyebab keberagaman ekonomi di Indonesia? Nah, penyebab keberagaman ekonomi di Indonesia macam-macam penyebabnya. Ada letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi negara kepulauan, misalnya di Sumatera dan di Jawa, tentu keadaannya berbeda. Di Jawa ini penduduknya padat banget, daerahnya subur. Nah, beda lagi kalau misalnya di Kalimantan, dia daerahnya banyak rawa, banyak gambut. Nah, itu sulit untuk ditanami. Nah, itu menyebabkan perekonomian juga berbeda.
Kalau di Jawa orang menanam padi, menanam jagung. Nah, kalau di Kalimantan mereka tanam apa? Sawit. Nah, gitu-gitu. Jadi karena negaranya kepulauan itu menyebabkan juga kondisi ekonominya berbeda. Kemudian perbedaan kondisi alam. Misalnya kalau di Jawa itu banyak gunung berapi. Nah, sedangkan jadi kalau banyak gunung berapi kan banyak dataran tinggi tuh. Kalau dataran tinggi cocoknya tanaman apa? Cengkeh, kopi. Nah, itu. Kalau di Kalimantan itu nggak ada gunung berapi, dia datarannya relatif landai gitu kalau di Kalimantan. Karena nggak ada gunung berapi, di sana tanamannya yaitu tadi sawit seperti itu yang ada di dataran rendah. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, seperti kita tahu di Kalimantan itu sungainya besar-besar, sehingga transportasinya mereka pakai apa? Kalau menyeberangi sungai itu mereka pakai perahu, bahkan mereka ada pasar apung namanya. Jadi pasarnya itu di atas perahu-perahu itu, mereka di perahunya itu jualan gitu di atas perahu. Nah, kalau kita kan pasarnya di daratan. Mereka di Kalimantan punya yang namanya pasar apung. Karena apa? Di sana ada sungai yang besar-besar dan mereka memang hidupnya seperti itu. Nah, gitu. Kemudian apalagi yang menyebabkan keberagaman ekonomi? Yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu juga berpengaruh. Ada masyarakat suku tertentu yang sulit menerima perubahan. Misalnya apa? Bu Titin tidak bermaksud apa-apa ya, cuman ini pengetahuan. Misalnya kayak suku-suku pedalaman, misalnya suku Asmat yang ada di Papua itu sulit menerima perubahan. Kita yang di Jawa sudah menggunakan magic jar, sudah menggunakan mesin cuci sejak lama, mereka masih sulit menerima hal-hal itu. Nah, jadi penerimaan masyarakat terhadap perubahan itu juga menjadi pengaruh terhadap kondisi ekonomi. Nah, tapi tidak apa-apa loh ya, mereka setiap suku itu punya kearifan lokalnya sendiri-sendiri. Jadi itu tidak menjadi masalah. Nah, berikutnya nomor 5. Sebutkan sikap yang harus ditanamkan dalam menyikapi keberagaman ekonomi. Nah, karena ekonominya beragam, itu tadi yang Bu Titin bahas di depan tadi, sikap apa yang harus kita lakukan? Nah, rendah hati, ya, menghargai orang lain. Kalau suku Jawa, kalian cantik, kulitnya kuning, ketemu dengan orang Papua yang mereka hitam, rambutnya keriting, harus tetap menghargai. Karena hitamnya orang Papua itu manis loh. Mereka manis, kulitnya manis. Nah, mereka punya kelebihan dan kita juga punya kelebihan. Jadi kita sama-sama saling menghargai, membantu orang lain. Jika ada yang kesusahan kita bantu kalau kita bisa. Toleransi. Nah, untuk menghadapi perbedaan itu penting sekali toleransi dan hidup sederhana. Nah, itu sesuai dengan semboyan Sang Timur, hidup sederhana. Oke, sip. Lanjut ke pembelajaran 3. Bu Titin akan bahas nomor 1. Berikut yang termasuk teks eksplanasi adalah yang mana? Yang do ya, tulisan proses menyalurkan energi listrik. Karena kalau yang A, legenda Roro Jonggrang, cerita Kancil mencuri timun, cerita Timun Mas itu adalah legenda, bukan teks eksplanasi, itu adalah dongeng. Nomor 2, di bawah ini bukan informasi yang diperoleh dari teks eksplanasi ilmiah. Yang bukan, yang mana? Yang C ya, si Kancil anak nakal karena suka mencuri timun. Kayak sopo ayo. Nomor 3, berikut komponen utama pada proses penyaluran energi listrik di rumah. Komponen utamanya, kecuali adalah turbin. Kalau turbin itu bukan di rumah, tapi di sana di PLTA-nya. Nah, kemudian nomor 4, proses perubahan energi menjadi energi listrik terjadinya di mana? Di pusat pembangkit listrik, di pusatnya sana. Kalau sudah mengalir ke tempat kita itu sudah dalam bentuk energi listrik, tapi perubahannya terjadi di PLTA. Nomor 5,
mengurangi kerugian akibat hambatan pada kawat penghantar pada waktu proses transmisi merupakan tujuan dari penaikan tegangan listrik pada gardu induk. Nah, yang masih salah dibetulkan. Romawi 2. Apakah isi dari pernyataan umum dalam teks eksplanasi? Isi dari pernyataan umum. Isinya adalah berisi suatu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan. Nomor 2. Apakah jenis teks yang berisi tentang cara memasak menggunakan kompor listrik? Cara memasak. Nah, itu adalah teks eksplanasi. Nomor 3. Apakah fungsi sistem distribusi tenaga listrik? Yaitu fungsinya untuk membagi tenaga listrik ke konsumen untuk kebutuhan tenaga listrik. Membagi ke konsumen. Nomor 4. Bagaimana proses penurunan tegangan di gardu distribusi? Bagaimana prosesnya? Di gardu distribusi, energi listrik kembali diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan rendah 220 volt. Jadi kalau sudah masuk ke rumah-rumah kita itu tegangannya adalah 220 volt karena tegangannya sudah diturunkan di gardu distribusi. Nomor 5. Sebutkan fungsi transformator penurun tegangan. Fungsinya transformator penurun tegangan. Namanya penurun tegangan. Tentu saja untuk menurunkan tegangan listrik sehingga dapat disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Karena kalau tegangannya terlalu tinggi itu akan berbahaya. Nah, itu adalah pembahasan kita untuk uji pembelajaran 1, 2, dan 3. Bagi kalian yang jawabannya masih belum tepat, boleh dibetulkan. Selamat pagi semuanya.